teman-teman. Kami dari kelompok Kepemimpinan Plato. Hari ini kami akan mempresentasikan pendidikan para pemimpin menurut Plato. Kami telah berusaha untuk menyajikan presentasi ini dengan metode yang menarik. Apakah kalian penasaran? Ayo kita saksikan sama-sama. Yuk! Plato memiliki nama asli Aristokles yang berasal dari Athena. Ia lahir sekitar 427 sebelum Masehi. Plato diyakini sebagai seorang filsuf dan matematikawan Yunani. Ia meninggal 347 sebelum Masehi di usia 80 tahun. Ayahnya bernama Ariston dan ibunya Periktion. Plato merupakan keturunan raja terakhir di Athena. Julukan Plato menjadi terkenal sejak diberikan oleh guru senamnya, dikarenakan dahi dan bahunya yang sangat lebar. Masa kecil Plato memperoleh banyak pengetahuan seperti menggambar, melukis, musik, dan puisi. Pada masa remaja, Plato dikenal pandai membuat sajak. Sebelum menjadi filsuf terkenal, Plato memperoleh banyak pengetahuan dari banyak filsuf. Guru pertama Plato bernama Kratilos. Sayangnya, ajaran ini yang diibaratkan seperti air tidak sesuai dengan pandangan Plato. Plato lebih senang mempelajari ajaran Sokrates dan memberikan pengaruh yang kuat di dalam dirinya. Plato memiliki banyak pandangan. Contohnya, tentang apa itu ide, alegori goa, dunia indrawi, dan dunia ide. Setelah Sokrates, guru yang diseganinya meninggal dunia, Plato memutuskan untuk berkeliling dan mengajarkan ilmu yang didapatnya dari Sokrates. Sayangnya ia ditangkap dan dijual untuk dijadikan budak. Mantan muridnya Anikeris melihatnya lalu menebusnya. Kabar itu tersiar di Athena dan banyak orang ikut bersumbangsi untuk mengembalikannya. Tetapi ide tersebut ditolak oleh Plato. Tidak kehabisan akal, uang tersebut dibelikan tanah dan lalu dibangun sebagai tempat Plato untuk mengajar. Bangunan tersebut kemudian diberi nama Akademia. Akademia merupakan sekolah tinggi pertama di dunia barat. Karyanya yang paling terkenal adalah Republika atau Politeia yang artinya negeri. Buku ini berisikan dialog-dialog yang menempatkan Sokrates sebagai tokoh utama. Pemikiran Plato yang pertama terkait pendidikan para pemimpin, yaitu setiap orang memiliki keinginan untuk mengetahui hal yang baik dan yang benar di antara segala pengetahuan yang ada di dunia ini. Namun, menurut Plato, setiap orang itu harus, dalam tanda kutip, dipaksa berbalik untuk melihat pada kebenaran yang sesungguhnya. Plato membagi watak manusia ke dalam 3 bagian. Menurut Plato, bagian yang pertama yang mempengaruhi manusia yaitu bagian rasional atau pemikirannya. Dan unsur rasional ini sangat mempengaruhi manusia memikirkan segala hal. Hal yang kedua, menurut Plato, watak manusia itu terletak pada indranya, yaitu bagaimana ia dapat merasakan sesuatu dan dari yang dia rasakan itu dia dapat mempelajari. Watak manusia yang ketiga, menurut Plato, terletak pada selera. Namun bagian ini bukan hal prinsip yang menentukan seseorang untuk mengetahui kebenaran. Dan menurut Plato, sesuai dengan pemikiran Sokrates tentunya, bahwa pendidikan itu diperlukan untuk seseorang dapat berlaku benar dan bijak.
Oleh sebab itu adalah hal wajib untuk mengajarkan manusia mengerti dan memahami perihal kebenaran yang sesungguhnya secara tepat. Dari pemikiran Plato ini kita dapat mengetahui bahwa semua manusia di dalam dirinya memiliki keinginan untuk mencari tahu mengenai kebenaran. Namun, tidak semua yang dapat diketahui oleh manusia adalah kebenaran yang tepat. Sehingga perlu ada yang membimbing manusia itu untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Dari refleksi ini kita dapat menemukan aplikasi yang tepat di dalam praktik pendidikan masa kini dalam lingkungan pendidikan terkait mendidik seorang pemimpin. Setiap pendidik perlu menghadirkan secara sengaja, inilah yang disebut dengan mungkin memaksa, ya, yaitu kondisi pembelajaran yang membuat murid-murid itu benar-benar mengetahui, mengerti apa yang harus mereka mengerti dengan benar. Dalam hal ini kebenaran yang tepat, kebenaran yang sesungguhnya. Dan guru juga perlu memberi ruang untuk naradidik atau murid belajar secara mandiri, namun mereka juga harus memberikan intervensi jika ada kesalahpahaman yang terjadi di dalam pemikiran setiap murid-murid. Plato membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama sebagai penguasa atau dikenal dengan istilah The Golden. Peran ini menempati posisi pertama karena tujuan dari peran ini adalah untuk menjadi pemimpin atau negarawan. Kemudian yang kedua ada militer atau dikenal dengan istilah The Silver. Tugas dari peran ini adalah menjaga keamanan dan ketertiban negara yang bisa kita sebut sebagai tentara. Terakhir menempati posisi ketiga adalah penghasil. Disebut juga sebagai the iron. Golongan ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut, contohnya sebagai sandang, pangan, dan papan. Menurut Rorty, ideally each type requires somewhat different educational discipline to achieve its potentiality in a justly ordered soul. Sedangkan menurut Smeyers, the rulers have superior natural talents. Secara tidak langsung manusia dilahirkan sebagai pemimpin. Di lingkup kecil, ia harus memimpin dirinya sendiri. Dilihat dari kutipan Plato, Rorty, dan Smeyers, dapat disimpulkan bahwa manusia sudah memiliki bakat alami tetapi membutuhkan teladan, sumber, arahan, dan alokasi yang tepat untuk menggali potensi diri yang maksimal. Dengan berkembangnya pengetahuan dan banyaknya pengalaman yang dilalui, akan menjadikan manusia menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam memimpin dirinya sendiri juga untuk memimpin orang lain. Tapi, tentu saja dalam mengaplikasikan teori ini tidak semudah membacanya. Contoh, menurut detik.com tahun 2021, di negara Indonesia 87% mahasiswa merasa telah salah memilih jurusan. Mari kita bandingkan dengan independent.co.uk tahun 2015. Studi mengatakan bahwa 1 dari 3 mahasiswa berharap mereka memilih jurusan yang berbeda. Dari kedua informasi ini dapat dilihat, ternyata minimnya informasi akan jurusan-jurusan yang tersedia di sekolah tinggi memberikan efek negatif bagi para pelajar. Untuk meminimalisasi hal tersebut, institusi pendidikan menyarankan para calon pelajar untuk mengikuti tes minat dan bakat sebelum mengambil keputusan akan memilih jurusannya. Tes ini memiliki banyak jenis, contoh ada tes analisis bakat sidik jari, bakat umum, pemikiran kritis, penalaran, kepribadian, dan lain-lain. Bahkan tersedia juga lembaga khusus untuk menangani tes tersebut. Sayangnya, belum ada penelitian yang membuktikan bahwa tes ini akurat 100%. Hasil tes tersebut hanya berupa rekomendasi. Jadi dapat dipastikan bahwa keputusan terbaik tetap berada di genggaman kita. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Pemikiran selanjutnya dari Plato yaitu tentang pelajaran matematika.
Menurut Plato, matematika adalah kunci untuk mengetahui prinsip hal yang baik, dan matematika mendorong setiap orang yang dapat memahaminya untuk berpikir secara rasional. Terkait pendidikan para pemimpin, tentunya matematika menjadi pembelajaran dasar yang harus dikuasai oleh para pemimpin, sehingga jika para pemimpin dapat menguasai pelajaran ini, tentunya mereka dapat berpikir secara rasional dan mampu untuk menyelesaikan berbagai hal yang mungkin muncul di dalam setiap proses kepemimpinan yang mereka lakukan. Plato mendasarkan pemikiran matematikanya berdasarkan gagasan dari Pythagoras, salah satu kelompok sofis yang mengatakan bahwa ilmu matematika adalah kunci untuk kita memahami realitas. Matematika adalah pengetahuan yang tidak berdasarkan kebenaran indera. Seperti tadi di awal pemikiran Plato sudah mengungkapkan tentang 3 watak, yaitu ada bagian watak manusia yang dipengaruhi oleh indera. Namun matematika ini tidak berdasarkan pada kebenaran indera, tetapi berdasarkan kebenaran intelektual. Menurut Plato, kekuatan matematika adalah pada karakter matematika itu sendiri. Walau matematika tidak sama dengan realitas, tetapi matematika dapat digunakan untuk menjelaskan dan memahami realitas. Inilah yang membuat Plato menyatakan bahwa matematika adalah kunci untuk mengetahui prinsip suatu hal yang benar. Dan ini menjadi hal yang perlu dipahami tentunya oleh seorang pemimpin yang terdidik. Mampu memikirkan dan memutuskan sesuatu secara rasional sesuai dengan kebenaran sebagaimana adanya. Dari pemikiran Plato ini, kita dapat merefleksikan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan kemampuan untuk berpikir secara rasional. Kemampuan ini dapat dikembangkan melalui pembelajaran yang tepat dan yang mampu merangsang kemampuan berpikir rasional itu terjadi, dan itu didapatkan melalui pembelajaran matematika, sehingga matematika sebaiknya menjadi pembelajaran dasar dan yang wajib dikuasai oleh setiap pemimpin. Dari refleksi ini kita dapat menemukan aplikasi praktis di dalam praktik pendidikan masa kini. Dalam hal ini, setiap pendidik perlu memikirkan cara yang tepat atau metode yang tepat di dalam menyajikan pembelajaran matematika kepada setiap murid, dan tentunya dapat menggugah antusias setiap murid untuk belajar matematika. Dan hal ini tentu penting supaya murid dapat memahami serta menemukan pentingnya pelajaran matematika itu untuk mereka berpikir secara rasional, dan pelajaran matematika dapat membuat mereka memahami cara untuk menyelesaikan persoalan yang mungkin muncul di dalam mereka menjadi seorang pemimpin di kemudian hari. Platonic lesson is that a well-formed education involves nothing less than a well-formed politeia. It takes a whole village to raise a child. Dibutuhkan seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Pepatah yang berasal dari budaya Afrika ini menggambarkan bahwa aspek sekecil apapun dapat mempengaruhi pertumbuhan seorang anak. Dibutuhkan lingkungan terbaik untuk menjadikan anak tersebut menjadi seorang pemimpin. Anak akan meniru apa yang dilihatnya, dan dengan meniru, dia akan belajar. Bagaimana jika anak tersebut menyontoh hal yang tidak baik? Bagaimana anak itu tahu kalau yang dia tiru itu adalah baik? Pengetahuan akan baik dan buruk ini membutuhkan teladan dan arahan dari setiap aspek yang ada di sekelilingnya. Memang pada awalnya anak tersebut tidak akan mengerti secara langsung. Kenapa ini boleh? Kenapa itu tidak boleh? Seiring berjalannya waktu, anak tersebut akan menjadi semakin dewasa dan bisa menelaah apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Anak tersebut akan menjadi orang dewasa yang dapat memimpin dirinya sendiri dan orang lain. Kita ambil contoh seorang anak. Anak tersebut disekolahkan mulai dari 5 tahun di tingkat TK. Ia diajari hal-hal dasar seperti berdoa, memberi salam, kalistung, bersosialisasi, dan lain-lain.
Kemudian murid tersebut naik kelas dan belajar di tingkat SD, SMP, dan SMA, bahkan kemudian ke perguruan tinggi. Jika kita lihat perkembangan anak ini, perilaku yang sudah berada di perguruan tinggi tentu tidak akan sama ketika dia berada di tingkat TK. Hal ini tidak lepas dari pendidikan keluarga, lingkungan, dan sekitarnya ya. Nah, ketika dia sudah dewasa, dia sudah bisa mengambil keputusan dengan menelaah sendiri. Oh, hal yang ini baik, hal yang itu buruk. Kemudian, ketika dia masuk dunia kerja atau dunia bisnis, pengetahuannya akan semakin bertambah. Dengan bekal yang sudah ditanamkan sedari usia dini, si anak ini sudah bisa menjadi seorang pemimpin yang berkompetensi di bidangnya. Seru banget nih pembahasan kita tentang kepemimpinan versi Plato ya. Iya, bener banget. Tadi kita udah membahas ya gimana seorang pemimpin itu menurut Plato, seorang pemimpin yang harus mendapatkan pendidikan. Betul. Iya, dan tadi juga kita udah ngebahas gimana seorang pemimpin itu perlu belajar pelajaran yang mungkin banyak dari kita yang nggak suka, yaitu matematika. Menarik banget ya, Bu. Terus kita juga tadi udah membahas gimana pemikiran Plato, seorang pemimpin itu perlu dididik di lingkungan yang Terbaik. iya. Jadi lingkungan semua yang aspek terbaik. seperti apapun betul-betul harus diperhatikan ya. Yes, betul. Bu, ada satu lagi nih pemikiran Plato yang menarik tentang kepemimpinan terkait isu gender. Pemikirannya tuh yang ini nih. Oh, ada di sini nih. Iya. Nah, menurut Plato nih ya, perbedaan gender itu, baik laki-laki atau perempuan itu bukan menjadi alasan untuk seseorang itu mendapatkan pendidikan. Aku juga ada baca sini ya, kalau menurut Plato bahwa pendidikan tidak memandang gender. Jadi mau gendernya wanita, pria itu harus menerima pendidikan yang sama. Oke, iya sama rata ya, nggak boleh dibeda-bedakan. Betul sekali. Ya, dari dua argumen ini kita juga dapat merefleksikan tentunya ya bahwa semua manusia yang diciptakan baik laki-laki Ataupun perempuan. ya, kita semua harus mendapatkan pendidikan yang layak, dan gender itu, perbedaan gender tidak menjadi alasan Tidak untuk seorang menjadi mendapatkan masalah. pendidikan yang layak gitu. Nah, terkait dengan kepemimpinan Plato ini, kita juga sudah bertanya kepada beberapa rekan-rekan kita. Kita punya dua pertanyaan nih. Yang pertama, apakah kriteria sebagai calon pemimpin yang baik? Dan yang kedua, apakah gender mempengaruhi seseorang dalam menjadi seorang pemimpin? Betul. Yuk kita simak videonya. Kalau mau bahas tentang pemimpin yang baik, menurut saya sih minimal dia memiliki 4 kriteria utama. Yang pertama adalah dia sebagai seseorang yang visioner, di mana dia bisa mengetahui kira-kira jauh 5-10 tahun ke depan, kira-kira tim itu akan dibawa kemana dan goalsnya apa, sehingga dia bisa mengarahkan timnya dengan lebih baik lagi. Dia bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari tim itu, sehingga dia bisa mengatur strategi. Tetapi di saat yang bersamaan, dia juga bisa menampung aspirasi dari timnya, dia bisa mendengarkan insight dari teman-teman dalam tim dia, sehingga visinya dia itu bisa jauh lebih baik lagi. Lalu yang kedua adalah dia harus seseorang yang jujur, sehingga dia bisa dipercaya, dan selain itu dia juga harus mempercayai rekan-rekan dalam tim tersebut. Yang ketiga, pastinya sih dia harus memiliki kompetensi di bidang yang dia pimpin saat itu ya. Sehingga dia pun juga bisa menjadi role model bagi rekan-rekan dalam tim, dan dia mungkin juga harus saat yang bersamaan harus bisa mengembangkan dirinya dengan cara dia melihat rekan-rekan timnya, siapa-siapa yang memiliki kompetensi yang mungkin lebih unggul dari dia, sehingga dia harus bisa mencontoh dan belajar, sehingga dia bisa mengambil hal-hal positif. Kemudian yang terakhir saya rasa dia harus memiliki sifat affection yang tinggi ya. Jadi selain dia tegas dalam bertindak dan mengatur atau organizing timnya, dia juga harus memiliki sifat empati yang besar, sehingga dalam environment kerjanya si tim ini tuh bisa berkembang dengan baik dan nyaman satu sama lainnya. Menurut saya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempunyai wawasan yang luas, mempunyai emosi yang stabil,
dan juga mempunyai karakteristik dan wibawa sebagai seorang pemimpin. Well, I'm sure leading is never an easy task to do, and good leaders must own very crucial leadership skills to make the group outstanding. And not just having some knowledge and experience from learning in college, but leaders must be very communicative, motivating, honest, kind, possess problem-solving skills, and I think they must have a good energy. And one of the best example in this century, would be Angela Merkel, the former German politician who served as a chancellor of Germany from 2005 till last year, and she recently retired. And she started her political career from German reunification in 1989, and she involved in the growing democracy movement and joined the party from then. And her duty as a spokeswoman for the party, and minister for women and youth, minister for environment, general secretary, and chair of the CDU. All those follow-ups made Merkel such a fine, strong leader, and she had made great relationship with other countries all over the world. Saya rasa cukup mempengaruhi ya, karena commonly gitu ya, secara umum biasanya tipe gender tertentu mungkin bisa lebih membawa sifat yang jauh lebih care mungkin, atau lebih teliti, atau lebih sabar dan lain sebagainya. Atau juga mungkin gender tertentu bisa lebih tegas, atau mungkin lebih praktis, lebih sigap dan lain sebagainya. Tetapi apakah gender ini akhirnya menjadi patokan untuk mengisi sebuah posisi kepemimpinan? Saya rasa sih enggak. Selama gender baik dia berjenis kelamin laki-laki maupun wanita, apabila dia memenuhi fungsinya dan memiliki kualifikasi yang tepat untuk posisi pemimpin ini, saya rasa sih itu tidak menjadi satu keharusan tipe gender tertentu. Karena yang kita lihat kan bukan apakah dia laki-laki atau wanita ya, tetapi apakah dia mampu deliver fungsionalnya dia sebagai seorang pemimpin dengan baik. Saya rasa itu. Menurut saya tidak, karena setiap karakteristik setiap orang itu berbeda-beda. Jadi baik pria maupun wanita, mereka semua bisa mempunyai karakteristik sebagai seorang pemimpin. Hanya pun cukup banyak negara saat ini yang dipimpin oleh pemimpin wanita. Sebagai contoh, sedang saat ini terjadi adalah pandemi COVID-19 ini. Ada negara Selandia Baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri dari Jacinda Ardern. Dia dapat memimpin negaranya dengan baik di tengah pandemi ini. Jadi dia mampu bertindak dengan cepat di awal pandemi, dan itu membuat negaranya mempunyai kasus COVID yang sangat minim, dan juga kasus kematian yang cukup minim untuk dibandingkan dengan negara-negara yang lain. And recently, Taliban, they abused and they killed their own countrywomen and made harsh restriction and lawless misrules. It's kind of crazy. And still, in many countries, women's income still differ from men, and all these inequalities make me very angry. And all the men are making the world inferior, but I guess women naturally, they don't. And also the funny thing is that who created a human being who still gives birth till now are all women, not men. Well, no matter what gender you have and where you are from, at least gender should not be the first reason of not being a great leader. And there's so many better reasons why only women should be a leader, but women don't say it, right? So, thanks for listening. Bye. Dari argumen Plato tadi dan pendapat rekan-rekan yang tadi kita sudah wawancarai, dapat disimpulkan bahwa gender itu sama sekali tidak berefek terhadap pendidikan
dan terhadap kepemimpinan. betul, dan terhadap kepemimpinan. Betul. Jadi kalau kita lihat ya, ternyata kita ini punya kesamaan pemikiran tentang argumen Plato soal kepemimpinan dan gender ini ya. Ya, dari pemikiran Plato ini kita dapat merefleksikan tentunya ya bahwa semua manusia, kita semua tidak membeda-bedakan gender baik laki-laki maupun perempuan itu Betul. dapat belajar, dan tentunya tidak ada alasan untuk membeda-bedakan wanita atau laki-laki mendapatkan pendidikan yang layak. Betul banget. Tuh. Aku juga sempat cari-cari info nih, kalau ternyata di Indonesia itu ketidaksetaraan gendernya itu masih tinggi loh. Jadi dari 162 negara, Indonesia menempati di posisi 121. Wow, aku juga baru tahu nih Bu yang kayak ini. Nah, aku juga pernah tahu ya ada kisah tentang seorang perempuan terkait isu gender ini, dan tentunya ini bukan cuma terjadi di Indonesia, gitu ya. Tapi sudah di seluruh dunia Iya, ya. di negara lain juga terjadi kisah tentang seorang perempuan yang namanya Malala. Ya, dia ini perempuan peraih Nobel perdamaian ya, karena kisahnya memperjuangkan pendidikan untuk perempuan. Oh, betul. Ya. Untungnya ya Bu ya, di Indonesia ini juga sudah punya undang-undang tentang pendidikan kesetaraan antara wanita dan laki-laki. Jadi undang-undang tersebut sudah ada di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Wow, keren banget ya. Betul Jadi udah diatur sekali. ya di dalam Iya. undang-undang. Nah, karena udah diatur dari undang-undang ini juga, berarti kita di dalam aplikasi praktik pendidikan kita masa kini juga berarti setiap pendidik perlu memperhatikan ya bagaimana di dalam memperlakukan dan memberikan kesempatan pada setiap naradidik tentunya ya, harus memberikan kesempatan yang sama, baik itu untuk laki-laki, untuk perempuan, harus memberikan kesempatan yang sama untuk mereka mengembangkan potensi diri. Jadi Betul. tidak ada alasan untuk laki-laki lebih banyak mendapatkan kesempatan atau perempuan nanti aja, nggak boleh. Nggak Nah, boleh. dan yang terpenting lagi ya, tidak boleh ada yang namanya Bu ya, murid favorit. Oke, setuju Ya. banget nih sama murid Benar, favorit nggak ini. boleh ada nih murid favorit. Kadang-kadang mungkin ada ya pendidik yang memfavoritkan murid laki-laki karena mungkin dianggap lebih bisa diandalkan, atau murid perempuan karena mungkin lebih mudah diatur. Nah, itu nggak boleh Bu. Tuh, Ya, jadi Itu yang harus diperhatikan antara sebagai aplikasi simpel kita ya di dalam praktik pendidikan. Demikianlah pemikiran kami mengenai pendidikan para pemimpin menurut Plato. gimana kalau menurut teman-teman? Boleh di komen setelah video ini. Sampai jumpa!